Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Yuda dari 10 TKR 1. Di sini saya menjelaskan dalam sejarah tentang asal-usul nenek moyang dan jalur rempah. 1. Asal-usul nenek moyang. Teori Yunan. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok. Ada sejumlah ahli mendukung teori ini. Para ahli tersebut R. H. Gelden, J. H. Kern, J. R. Foster, dan J. R. Logan. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama. Pertama, teori tersebut didukung oleh penemuan kampak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dan wilayah tengah menuju Kepulauan Nusantara. Selain itu, dasar kedua yang mendasari pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunani ialah ditemukan adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu. Teori Nusantara. Teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori Yunani. Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, Jetrafor Sultan Takdir Ali Syahbana, dan George Keraf. Lanjutan. Teori Nusantara, lalu teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja, dinilai merupakan suatu kebetulan. Lalu, penemuan Hornosolosis dan Homo wajekensis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa adanya peluang bangsa Melayu keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Lanjutan. Teori Nusantara. Dan argumen terakhir dari teori ini didasari adanya perbedaan bahasa. Hal itu tampak dari bahasa Austronesia yang berkembang di daerah Nusantara dengan bahasa yang berkembang di wilayah tengah, yaitu bahasa Indonesia atau Eropa. Teori Horn of Africa. Teori ini menyatakan bahwa Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Mereka berimigrasi dari Afrika ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 atau 70.000 tahun yang lalu. Lanjutan. Mereka kemudian berimigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika berimigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 atau 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun ini, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih terbentuk gletser. Lanjutan. Pada masa itu, memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di bagian wilayah timur, tengah, atau Asia Barat Daya, dan ada kelompok lainnya yang berimigrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Australia Timur, Australia termasuk Indonesia. Lanjutan. Fenomena tersebut diperkuat dengan fenomena fosil laki-laki di bagian wilayah Laki Monggo. Selain itu, ada dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika di masa itu, yakni jalur untuk menuju lemah sungai Nil. Wilayah tersebut melintasi
semenanjung Sinai, kemudian ke bagian utara melewati Arab Levant dan jalur yang juga melewati Laut Merah. Theory of Taiwan. Theory of Taiwan ini memiliki pandangan dengan Theory of Afrika. Theory of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh Pakat Hartrauman Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi. Dasar utama dari teori of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. 2. Jalur rempah. Jalur rempah. 1. Pada masa-masa praksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membenteng sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang kita juga membawa rempah ke Asia Tenggara termasuk ke Champa, Vietnam, dan Kamboja sekarang. Hal ini terbukti dari penemuan benda-benda logam dan dongson atau Vietnam di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Lanjutan. Berdasarkan informasi dalam kitab-kitab India, sumber emas yang baru tersebut ada di Nusantara. Itulah jika pelayaran Nusantara dalam perjalanan waktu, India menyadari emas yang dimaksud dalam kitab adalah rempah. Selain lada dan kayu manis, ditemukan juga cengkeh, pala, kayu, cendana, kapur barus, kemenyan, dan berbagai hasil hutan. Kitab Ramayana tahun 200 M juga menyebutkan sumber kayu gaharu dan cendana berada di daerah timur Nusantara. Sejak abad-abad berada Masehi, kotak dagang Nusantara dengan India berkembang. India menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah. Rempah-rempah Nusantara pun membanjiri pasar Romawi. Romawi ketika itu tengah menikmati Pak Romana yang mengingatkan permintaan atas rempah. Pak Romana adalah periode panjang relatif damai dan minimal ekspandi militer selama 206 tahun atau 209. Jalur rempah. 1. Kontak dagang Tiongkok dengan Nusantara baru dimulai sejak abad 11 Masehi. Berita Tiongkok menyebutkan utusan Raja Bian dan Kerajaan Jawa Yedeo berkunjung ke Tiongkok 131 Masehi. Benta dari dinasti Han abad 111 Masehi menyebutkan tentang kewajiban bagi para penjabat tinggi yang hendak menghadapi kaisar untuk menghukum cengkeh untuk menghilangkan bau mulut. Lanjutan lain menyebutkan cengkeh dari Maluku yang digambarkan berbentuk paku. Adanya kotak dengan Tiongkok juga dibuktikan dengan catatan perjalanan ke Jawa melalui laut dari dua pendeta Buddha, yaitu Fahisen 413 Masehi dan Gunawarman antara 424 atau 453 Masehi. Dalam berita Tiongkok lainnya disebutkan tentang kunjungan dari utusan dari Holotan, sebuah negeri di Shopo Jawa pada 430 Masehi. Sejak saat itu Tiongkok mendapatkan pasokan rempah Nusantara secara berkala, meski dalam sejumlah terbatas. Sekian dari saya, Darmiyuda. Thank you.